Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Dan di video saya kali ini saya akan membahas perkebunan kelapa sawit yang mungkin akan menjadi pembahasan kita yang sangat menarik, Pak ya. Jadi kita sering sekali di media banyak sekali pertanyaan bagaimana menghadapi perkebunan kelapa sawit seperti yang ada dalam video ya. Dan biasanya juga ada yang baru beli, bagaimana cara rotasi pemupukannya. Di sini saya akan coba kupas dan saya berbagi atau sharing, mudah-mudahan ada poin-poin penting ya yang bisa Bapak dapat. Jadi pertama-tama yang saya akan bahas mengenai perkebunan kelapa sawit yang seperti ini ya. Ini tentunya semua orang sudah menduga atau mengira bahwa memang perkebunan kelapa sawit ini ada yang salah ya, karena memang pohonnya terlihat kecil dan buahnya juga jarang ya. Adapun buahnya juga kecil-kecil juga. Jadi ini terletak pada permasalahan atau rotasi pemupukan yang tidak jelas, Pak ya. Jadi ketika Bapak membeli perkebunan kelapa sawit seperti ini, jangan buru-buru ditumbang, Pak ya, atau diganti yang bibit yang baru. Ada baiknya Bapak coba ikuti saran saya. Mudah-mudahan untuk ke depan jika Bapak membeli perkebunan kelapa sawit yang seperti ini akan pulih kembali ya. Jadi di sini saya akan sharing, mudah-mudahan sekali lagi ada poin-poin penting atau wawasan yang bisa dapat ya dari video saya kali ini. Jadi permasalahan perkebunan kelapa seperti ini adalah pada rotasi pemupukannya ya. Di sini terlihat jelas bahwa sawit yang seperti ini permasalahannya hanya ada di dalam rotasi pemupukannya. Jadi kemungkinan besar pemiliknya tidak memperhatikan rotasi pemupukannya ya, sehingga perkebunan kelapa sawitnya menjadi seperti ini, terlihat tidak baik sekali. Dan maka dari itu ini juga bisa menjadi pelajaran kita semua, Pak ya, agar merawat dan memperhatikan rotasi pemupukannya. Jadi yang perlu Bapak lakukan jika membeli lahan seperti ini, ataupun Bapak yang sudah menanam bibit kelapa sawit lahannya menjadi seperti ini, coba Bapak perhatikan rotasi pemupukannya ya, untuk mengembalikan ke pertumbuhan semula ataupun pertumbuhan yang lebih baik lagi. Bapak perlu lakukan rotasi pemupukannya. Adapun kalau memang Bapak dalam pembelian lahan masih banyak gulma atau bongkor, silakan Bapak bersihkan terlebih dahulu. Kemudian Bapak perhatikan rotasi pemupukannya. Dan saya sedikit saran ya untuk pemupukannya. Dan untuk masalah pupuk ini sebenarnya ada di tangan Bapak ya untuk pemilihan pupuknya. Jadi saran saya mau diambil silakan, mau tidak juga tidak apa-apa, Pak ya. Karena memang pemupukannya ini tergantung selera masing-masing ya. Jadi di sini yang saya anjurkan yang jangan sampai tertinggal ya pemupukannya, yaitu adalah pupuk dolomit, Pak ya. Dolomit ini fungsinya sangat baik sekali bagi tanah perkebunan kelapa sawit kita, yaitu memperbaiki kelapa sawit agar kembali pada tingkat keasaman atau pH tanah yang sesuai dengan kebutuhan kelapa sawit itu sendiri, Pak ya. Jadi untuk pertama kali ketika Bapak membeli perkebunan kelapa sawit seperti ini, silakan Bapak lakukan pemupukan menggunakan dolomit ya. Dan yang kedua, kemudian Bapak bisa menggunakan urea dengan jangka waktu untuk mengembalikan ke pertumbuhan semula atau pertumbuhan yang lebih baik lagi dalam jangka waktu 1 tahun ini. Bapak silakan lakukan pemupukan sebanyak 3 bulan sekali ya, entah itu menggunakan pemupukan yang Bapak inginkan seperti apa. Yang paling terpenting Bapak jangan sampai meninggalkan pupuk dolomit ya, karena biasanya tanah di perkebunan kelapa sawit yang seperti ini sudah terlihat jelas, Pak ya, tingkat keasamannya perlu diperbaiki lagi. Kemudian Bapak bisa menggunakan pupuk yang lain sesuai selera Bapak ya, bisa menggunakan urea, kemudian borat ataupun yang lain. Itu ada di tangan Bapak. Saya hanya sarankan saja, yang terpenting jangan sampai tertinggal pupuk dolomit ya. Dan semoga ketika Bapak sudah menjalankan rotasi pemupukan dengan baik,
perkebunan Bapak akan kembali seperti yang diharapkan ya. Kalaupun ada yang sudah menanam kelapa sawitnya seperti ini, Bapak bisa cek atau Bapak bisa analisis bagaimana rotasi pemupukan Bapak ya sebelumnya. Jadi silakan Bapak bedakan antara saran saya ini ya. Jadi untuk mengembalikan ke pertumbuhan yang lebih baik lagi, silakan dalam waktu jangka 1 tahun ini Bapak lakukan pemupukan rotasi dengan jangka waktu 3 bulan sekali ya. Kemudian untuk tahun kedepannya Bapak bisa lakukan pemupukan seperti biasa 1 tahun 2-3 kali Pak ya. Dan mudah-mudahan apabila Bapak sudah menjalankan rotasi pemupukannya dengan benar, perkebunan Bapak menjadi lebih baik lagi ya, buahnya lebat dan kemudian seperti apa yang diharapkan ya. Sekali lagi saya tegaskan, dalam pembenahan lahan ini Bapak jangan sampai tertinggal ya. Untuk pertama kali Bapak silakan lakukan pemupukan menggunakan dolomit ya. Seperti yang saya bilang tadi, dolomit dapat mengembalikan keasaman tanah ya, sesuai yang dibutuhkan oleh kelapa sawit itu sendiri. Dan kemudian Bapak bisa menggunakan pupuk urea, borat ataupun yang lainnya sesuai keinginan Bapak. Yang paling terpenting silakan Bapak lakukan rotasi pemupukan dengan baik ya, agar lebih cepat lagi pertumbuhan kelapa sawit seperti yang Bapak harapkan ya. Dan untuk dosis pemberian pupuk ini sendiri Bapak bisa kasih per pokok pohonnya 2 kilo Pak ya. Ini akan lebih baik lagi jika Bapak menggunakan dosis pemberian pupuk per pokok pohonnya 2 kilo Pak ya. Dan ini memang sangat tantangan berat bagi petani kelapa sawit atau calon petani kelapa sawit yang baru membeli perkebunan kelapa sawitnya seperti ini ya. Jadi memerlukan modal tambahan ya. Sesudah membeli perkebunan kelapa sawit seperti ini, Bapak masih perlu memperhatikan rotasi pemupukan, dan itu sangat memakan biaya ya, dan juga merepotkan sekali. Tapi Bapak jangan khawatir, mudah-mudahan jika Bapak sudah melakukan hal baik ini, perkebunan kelapa sawit kita akan memberikan balasan yang setimpal Pak ya. Artinya jika kita sudah merawatnya dengan baik, dengan pemupukan, kemudian perawatan yang baik, mudah-mudahan perkebunan kelapa sawit kita bisa memberi timbul balik yang baik Pak ya bagi perekonomian kita ya. Jadi kita harus sabar dan tetap semangat untuk hasil yang lebih baik lagi. Oke, mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dan mudah-mudahan ada poin-poin penting dan yang bisa Bapak dapat ya, dan menambah kesemangatan Bapak ya untuk merawat perkebunan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.